materi yang diberikan oleh dosen. Materi dua tema yang diberikan oleh dosen, yaitu yang pertama tema tentang Pancasila dengan lingkungan, yang kedua itu Pancasila yang berkaitan dengan demokrasi. Jadi saya mengambil materi yang berkaitan dengan Pancasila dengan demokrasi. Untuk judul materi yang saya jelaskan yaitu pemilu sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Marilah kita simak materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa mungkin teman-teman bingung apa sih arti dari kata pemilu. Mungkin juga teman-teman sudah pernah melewati masa-masa pemilu atau pesta pemilu, yang dimana kita berhak untuk memilih dan calon-calon yang telah ditetapkan oleh negara. Dan yang kedua, bagaimana sih bentuk pemilu di Indonesia? Dan yang terakhir itu, apa sih kaitan pemilu 2024 dengan implementasi nilai-nilai Pancasila? Oke, mari kita lanjut video ini. Pertama, perlu saya kenalkan bahwa pengertian pemilu. Pemilu merupakan musyawarah besar rakyat Indonesia sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat. Karena pada hari yang sama seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilu atau pemilih dapat memberikan pendapat berupa surat di TPS. Seperti yang kita ketahui bahwa pada sila keempat itu kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari pemilihan umum ini merupakan momentum bagi calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden memberi contoh pada rakyat dalam mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi proses pemilihan, jalannya kampanye itu diaturkan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh legislatif. Maka dari itu teman-teman, perlu saya jelaskan bahwa di Indonesia itu pemilu itu sering disebut namanya pesta demokrasi, terutama saatnya berkampanye. Kita harus menghindari yang namanya politik identitas. Jadi perlu saya jelaskan bahwa politik identitas itu adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, ataupun yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut, atau kelompok etnis atau suatu kelompok yang memang membuat yang namanya politik identitas, yang bertujuannya tadi untuk menunjukkan jati diri, kekayaan diri dia kepada seluruh masyarakat. Jadi ini tidak dibutuhkan atau tidak sama sekali dipergunakan dalam dunia demokrasi ataupun pesta demokrasi. Jadi semua kampanye atau semua yang diselenggarakan oleh semua calon-calon yang ditetapkan oleh sebuah negara berdasarkan undang-undang itu tidak dikewenangkan untuk melakukan yang namanya politik identitas. Dan begini, perlu saya jelaskan juga bahwa dalam demokrasi itu lebih baiknya itu peserta pemilu itu menawarkan gagasan atau ide yang mempererat kerukunan beragama dengan mengedepankan toleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam proses kampanye yang diselenggarakan di suatu tempat. Dan tidak ada yang namanya mengucilkan atau menghina untuk paslon-paslon yang berdiri bersama dengan kita di pemilu nanti.
Selanjutnya juga saya akan menjelaskan bentuk pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, supaya sobat-sobat tahu atau mungkin sudah tahu bahwa bentuk pemilu yang diselenggarakan di Indonesia itu sebagaimana sih. Yang pertama yaitu demokrasi, yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlukan yang sama bagi semua warga negara. Jadi ini tidak namanya berat sebelah. Masyarakat itu berhak untuk memilih siapa yang menjadi calon presiden atau wakil presiden untuk negara Indonesia. Jadi tidak membatasi untuk pemilihan, tapi melalui usia yang telah ditentukan oleh sebuah negara bahwa dia berhak untuk menjadi pemilih, untuk menjadi seorang pemilih dalam pemilu nanti di bulan 2 di bulan Februari 2024. Jadi masyarakat itu berhak, punya kewajiban, untuk punya kewenangan untuk memberikan suaranya kepada siapa yang menjadi yang benar-benar menurut dia itu bahwa dialah cocok menjadi seorang pemimpin sebagai pedoman bagi bangsa dan negara. Jadi itu yang dijelaskan saya tadi tentang demokrasi atau pesta demokrasi. Jadi bentuk-bentuk demokrasi juga itu tadi saya sudah jelaskan bahwa demokrasi. Jadi dari demokrasi itu saya juga menjelaskan lagi bentuk-bentuk demokrasi yang dijunjung tinggi adalah sebagai berikut. Perlu saya jelaskan bahwa ada juga dari kata demokrasi. Jadi tadi saya juga menjelaskan ada bentuk-bentuk demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia. Yang pertama itu rakyat memegang penuh kedaulatan. Jadi rakyat itu dia itu memegang teguh dalam kedaulatan untuk memilih siapa sih yang menjadi pemimpin nanti untuk negara-negara kita. Yang kedua itu sejalan dengan konstitusi yang berlaku. Berarti jadi di sini untuk melakukan pemilu itu sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, bahwa umur sekian untuk menjadi seorang pemilih, dan aturan-aturan dalam kampanye ataupun memberikan nilai pada calon pemilu ataupun bagi peserta calon juga harus mengerti dengan undang-undang yang berlaku saat pemilu. Dan yang ketiga itu pemilu umum dilaksanakan secara bebas, terbuka, adil dan jujur. Jadi pemilu ini atau pesta demokrasi ini dia punya dia punya acara atau pesta demokrasinya itu secara bebas. Jadi setiap masyarakat itu bebas, terbuka dan adil. Adil bahwa mengatakan bahwa tidak termenangkan bahwa hanya satu orang yang memilih, tapi semua orang tidak memilih, tapi semua orang berhak memilih, tapi sesuai dengan usia yang ditentukan oleh undang-undang dan aturan negara. Dan jujur itu gimana sih, kita sebagai manusia itu perlu jujurlah kepada diri kita sendiri bahwa kita harus memilih siapa sih yang menjadi pantas untuk menduduki sebuah atau pemimpinan dari sebuah negara. Jadi bukan berarti kalau kita sudah pilih, kita mengatakan bahwa saya pilih dia, jangan. Karena di saat pemilihan nanti kita harus meyakinkan diri kita untuk memilih siapa, dan itu tidak perlu diketahui oleh orang di saat nanti di TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Yang keempat teman-teman, jadi begini. Yang keempat itu pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jadi segala keputusan, segala tindakan itu perlu yang namanya musyawarah, mufakat. Jadi pemilihan juga itu perlu bukan kerjasamanya sih, tapi perlu yang namanya hidup rukun, musyawarah dan mufakat. Tidak ada yang namanya pemecahan belah ataupun yang membuat kita itu ada perpecahan antara kubu satu dengan kubu yang lain. Seperti kan yang sering diselenggarakan di kampung-kampung itu pemilihan kepala desa, sampai-sampai yaitu ada banyak masalah berkaitan dengan pemilu karena cecukan atau karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, yang sebenarnya itu
yang menjadi orang yang karena sebenarnya itu bahwa seorang yang menjadi pemimpin negara atau pemimpin sebuah desa itu hanyalah satu orang, tidak melebihi dua orang. Jadi kalau memang yang satunya menang, berarti dialah yang menjadi hak dan menjadi pedoman untuk dijadikan sebuah pemimpin sebuah desa atau sebuah negara. Jadi kita tidak bisa pentingkan ego kita untuk memberikan dua orang untuk menjadi pemimpin, kan tidak mungkin, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam undang-undang di Indonesia. Selanjutnya yang kelima, jadi sobat janganlah cepat skip untuk video ini karena ini sangat penting, yaitu menghargai HAM dan toleransi. Jadi HAM ini hak asasi manusia. Jadi pemilu juga, jadi juga itu mengutamakan HAM juga dan toleransi kita terhadap seorang calon presiden dan wakil presiden ataupun calon kepala desa yang sering terjadi di desa-desa ataupun provinsi ataupun daerah juga. Dan yang keenam itu kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Berarti rakyat ini menjadi penting. Rakyat ini maksudnya dia itu segala-galanya, sangatlah mewah atau sangatlah berguna bagi negara. Jadi rakyat ini menentukan siapa sih yang menjadi pemimpin, siapa sih yang menjadi terbaik untuk negara, siapa sih yang sangat membuat kita bangun untuk menjadi yang lebih baik dalam sebuah negara. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu tidak berasas atau menganut sistem partai yang namanya tunggal. Jadi di sini cukup saya menjelaskan bahwa di sini itu untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden yang secara besarnya sekarang presiden dan wakil presiden untuk negara Indonesia. Jadi mereka itu punya partai usung atau partai yang mendukung mereka untuk menjadi sebuah pemimpin negara. Jadi sistem partainya tidak tunggal, tetapi partainya itu semacam partainya diusung oleh partai-partai yang mendukung dia menjadi calon presiden. Oke sobat, lanjut ke slide yang kelima. Di sini saya akan menjelaskan pemilu 2024, momentum implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi ini yang berkaitan dengan pemilu kita pada tahun ini 2024. Jadi kita berhaklah untuk datang ke TPS untuk menusuk siapa sih yang menjadi presiden Indonesia. Yang pertama itu kita harus berkontestasi pada pesat demokrasi, terutama saat kampanye, menghindari yang namanya politik identitas yang sudah saya jelaskan pada awal video ini tadi. Dan yang kedua itu politik identitas adalah politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan ulang lagi karena saya sudah jelaskan pada awal video ini. Yang ketiga itu lebih baik peserta pemilu menawarkan gagasan atau ide yang mempererat kerukunan beragama dengan mendepankan toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam kehidupan berdemokrasi dalam pesta demokrasi ini. Jadi meriah-meriahnya kita pesta demokrasi itu dengan saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya ke slide yang ke nomor 6. Jadi slide yang ke-6 ini sangat penting juga karena di sini yaitu kaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pemilu tadi yang berkaitan dengan pesta demokrasi yang kita selenggarakan di Indonesia ini. Jadi teman-teman perlu kita ketahui, jadi dalam pesta demokrasi juga itu ada undang-undang yang mengatur, ada aturan yang mengatur, ada namanya batas-batas yang kita perlu batasi dalam pemilu ataupun dalam proses pesta demokrasi. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 2007 tentang Pemilu Umum. Pada Undang-Undang Pemilu Pasal 28 ayat 1 yaitu melarang pelaksanaan peserta dan tim kampanye pemilu menghina seorang agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain. Jadi dalam undang-undang ini yaitu
diarahkan kepada seluruh peserta pemilu, baik itu calonnya, baik itu masyarakat ataupun yang berhak untuk menjadi pemilih nanti. Jadi mereka punya batas itu tidak menghina agama, terutama agama, suku, ras, golongan, apalagi sesama calon. Jadi tidak namanya untuk menghina, tapi kita itu saling menghargai antara satu, walaupun perbedaan yang terjadi dalam pemilihan di Indonesia. Karena di negara Indonesia itu mempunyai beberapa etnis, perbedaan, mau itu agama, suku, ras, golongan, sehingga negara Indonesia itu negara kaya akan perbedaan. Selain kaya akan perbedaan juga, negara Indonesia itu mampu untuk memusyawarahkan atau menyatukan dari beberapa perbedaan itu sehingga menjadi satu dan tujuan yang sangat luar biasa. Oke sobat, selain itu juga perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga melarang peserta pemilu mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seorang atau sekelompok anggota masyarakat ataupun peserta pemilu yang lain. Jadi itu salah satunya juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dari di sini juga ternyata Undang-Undang Nomor 7 2017 ini ada kaitannya dengan Pancasila, yaitu pada sila yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ini yaitu antara caleg itu maupun antara pasangan calon harus bersikap saling menghormati, tidak perlu saling menjatuhkan hanya untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024 ini. Meskipun berbeda partai politik, tetapi kita mereka sebagai calon presiden atau wakil presiden ataupun daerah nanti ataupun provinsi ataupun di pelosok desa-desa, itu perlu namanya itu membina hubungan baik dengan semua kontes yang lebih baik di mata masyarakat. Tak perlu juga yang namanya tabu saling memuji program serta visi dan misi caleg atau pasangan calon lainnya. Tidak perlu yang namanya membandingkan antara visi misi yang satu dengan visi misi calon yang lainnya. Tapi kita harus nilai sih mana yang menurut kita sesuai yang kita harapkan, mana yang tidak sesuai kita harapkan. Disitulah kita sebagai masyarakat berhak untuk memilih nanti di TPS masing-masing. Oke sobat, selanjutnya kita akan jelaskan ternyata pesta demokrasi ini ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi perlu kita bahaskan juga bahwa ada kaitannya sih, apa sih kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila atau dasar negara kita sekarang ini. Yang pertama itu harus mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan sila kemanusiaan adil yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab antara caleg maupun antara pasangan calon harus bersikap saling menghormati, tidak perlu saling menjatuhkan hanya untuk meraih kemenangan di pemilu 2024 nanti. Yang kedua itu sila keempat pada Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi di sini juga sudah saya jelaskan pada sebelumnya tadi bahwa rakyat itu punya kebijaksanaan atau punya hak, punya perwakilan untuk menjadi haknya masyarakat itu memilih perwakilan dari setiap calon-calon yang sudah ditetapkan negara dan berdasarkan undang-undang. Dan siapakah yang menjadi hak, siapakah yang menjadi pemenang, itulah tergantung dari masyarakat. Dan yang ketiga itu sila kelima, hampir seluruh sih pada sila-sila Pancasila itu berkaitan dengan pesta demokrasi. Karena pesta demokrasi ini yang saya rasakan nih cukup meriah di negara Indonesia kita ini. Pesta demokrasi itu pesta yang sangat-sangat dinantikan oleh banyak orang. Jadi pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
yaitu dengan menghormati hak pemilih. Jadi di sini keadilan dari kita, bukan hanya kita tapi semua yang menjadi yang hak menjadi pemilih di TPS nanti punya hak, dia mau pilih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak yang membatasi, tidak yang ada yang membatasi bahwa dia tidak boleh untuk memilih siapapun, atau tidak boleh memilih nomor 1 atau tidak boleh memilih nomor 2, tapi masyarakat itu berhak, punya kewenangan atau punya kewajiban untuk memilih siapa sih yang menjadi orang yang tepat untuk menjadi pemimpin atau menjadi presiden dalam tahun selanjutnya. Karena negara Indonesia itu membutuhkan pemimpin yang sangat berkepentingan, atau sangat kepentingannya itu seluas-luasnya bagi kita seluruh masyarakat Indonesia, bagi suku ataupun ras ataupun perbedaan-perbedaan, harus mampu mengayomi atau mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu yang dimana banyak perbedaan, banyak yang membedakan kita antara satu agama dengan agama lain. Jadi menurut saya itu bahwa presiden tahun 2024 atau presiden siapapun yang menjadi presiden nanti, ataupun siapapun yang menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun siapapun yang menjadi nanti DPR pusat atau DPR provinsi ataupun DPR daerah, siapapun mereka nanti, semoga mereka mampu mengayomi perbedaan-perbedaan tanpa harus melakukan konflik-konflik yang membuat itu atau menjatuhkan negara-negara kita yang indah dan tercinta ini. Dari begini, sobat-sobat, perlu saya jelaskan lagi, ini penjelasan tambahan bahwa masa kampanye dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap, yaitu DCT, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi dengan anggota DPRD kabupaten, dengan anggota DPRD kabupaten untuk pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dimulainya masa tenang. Sesuai dengan jadwal KPU bahwa nomor 10/2003 pengumuman daftar calon tetap DCT pemilu anggota legislatif pada hari Sabtu November 2023 untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan sejak 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Jadi di sini kita itu menantikan pesta-pesta demokrasi yang sangat meriah. Jauhkanlah yang namanya pesta demokrasi yang mengkhianati atau yang merusak jati diri seorang calon ataupun kita sendiri. Kita harus merangkul atau musyawarah atau saling menghargai pendapat ataupun pilihan yang dipilihkan oleh masing-masing masyarakat. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Akhir kata dari saya bahwa janganlah takut untuk memilih, karena pilihan kita adalah tujuan untuk negara kita yang terindah ini, Indonesia merdeka, Indonesia maju, dan Indonesia yang berintegritas, kemakmuran. Mungkin saja dari saya undur diri dan mohon pamit. Sekian dan terima kasih.